Merchandise. Halo, kali ini kita akan sedikit bahas tentang event internasional Yogyakarta. Yogyakarta dimulai sejak tahun 2017 dan ini sudah tahun yang ke-8. Di tahun ini 2025 merupakan tahun terakhir penyelenggaraan untuk Yogyakarta. Akun resmi Yogyakarta Fest mengatakan seperti itu ya. Jadi ini event yang terakhir dan kita ingin tahu kira-kira salah satu penampil untuk besok tanggal 6 Desember itu siapa? Kali ini kita punya tamu teman-teman kita, Kaisar Rock Band. Nah, ini ada Gimana Tom? Bang Banasir bawa siapa saja ini? Kenalin teman-teman. Oke, saya bersama teman-teman ini luar biasa nih teman-teman. Ipung sebagai gitaris, itu Keter drum, Mas Keter. ada Ivan sebagai bass dan Raka Ini yang ternyata paling muda nih Mas. muda dia. 15 tahun, seusia anak saya yang nomor 2. Tapi ya seneng lah Raka. Iya. bisa Oh ini satu belum terlibat. ini? Satu belum? Belum, belum saya tunjuk. Oh belum. Ini Memang nggak disebutin atau gimana? sebutin. Ini Denny. Ah ini Denny. Denny memang dia saat ini akan mendampingi saya untuk menjadi backing vokal Ya. saya. Oke, gitu Tom. Oke Bang, untuk kali ini Kaisar akan membawakan lagunya siapa aja? Oke, jadi Kaisar akan membawakan 6 lagu ya. Karena kita memang dikasih waktu sekitar 40 menit Ya. untuk tampil besok di Yogyakarta. Kita ini sekarang sedang giat-giatnya berlatih. Saya khususkan datang dari Bandung. Sekitar udah hampir kemarin saya datang. Tanggal 2. Iya, tanggal 2. Jadi saya berangkat dari Bandung khusus untuk berlatih sama teman-teman di Solo. Thank you teman-teman. Ya. Kita bisa berlatih untuk mempersiapkan yang terbaik Oke. di Yogyakarta. Kita akan membawakan sengketa. Sengketa. Ah ini sedikit cerita Bang tentang Gimana? sengketa ini Bang. Karena kan selama ini kan penggemar Kaisar kan taunya kan hanya mulut angin, garis-garis bintang, kerangka langit. Ya, Nah, ya. sengketa ini kan mungkin jarang orang yang tahu ya Bang. Ya, Nah, coba sedikit cerita Bang. ini lagu yang seru yang karya dari teman saya almarhum Didi Ermas. Ini sedikit speed metal ya. Gitu ya? Ya, Speed beatnya metal. agak naik ya. Jadi lagu ini saya pasang di pertama untuk memberikan semangat dulu buat buat kita, buat penonton juga. Jadi Sengketa menjadi lagu andalan juga untuk di Sengketa. Kaisar ya. Jadi nanti selanjutnya kita akan sering kalau memang ada event-event kita akan bawakan Sengketa ini menjadi list song Line dari up-nya juga ya. ya, list song dari Kaisar. Gitu. Ya, Sengketa memang luar biasa karya Mas Didi Ermas. Ya. Beliau sangat luar biasa karya-karyanya. Bang Banasir juga karyanya luar biasa. Oke, thank you. Oke Bang, kemarin saya ikut latihan dengar lagu yang mungkin bukan dari Kaisar ya itu. Apa tuh? Yang Kumaha Aing atau apa itu? Ini kan saya dengar, saya kan punya kasetnya itu. Album Mulut Angin itu kan saya punya kasetnya. Enggak ada ya di album itu ya itu. Ini lagu yang kapan atau di mana atau mungkin Magnum atau coba Bang cerita Bang. Jadi sebetulnya Mulut Angin itu saya persiapkan untuk solo album saya. Sebenarnya Iya, jadi saya sudah punya 12 Mulut atau Angin atau Kumaha Aing? Kumaha Aing. Oh, Kumaha Aing. Kan kamu tadi nanya Kumaha Ya. Aing ya. Jadi Kumaha Aing itu udah saya persiapkan untuk album saya. Jadi saya sudah punya ada 13 lagu. Ini sebetulnya sudah harus bisa keluar. Tapi saya masih melihat-lihat kondisi permusikan di kita ini kayaknya belum begitu nyaman. Belum baik-baik saja. Iya, gitu. Ya. Jadi kalau saya keluarkan, apakah ini menjadi manfaat, gitu? Ya saya masih menunggu. Jadi salah satunya Kumaha Aing, Anjing Rock and Roll. Wah, ini saya pernah terus- dengar Anjing Rock and Roll itu keren itu. Keren ya? Wah, keren banget. Thank you. Terus ada beberapa lah sebetulnya lagu yang saya buat itu. Jadi satu album itu nyaris itu semua karya saya. Yang 13 lagu itu. Iya. Tapi satu ada instrumen. Nah, itu bukan karya saya. 13 lagu itu kan memang rencana untuk solo albumnya Bang Betul, Banasir. betul, Itu betul. kapan itu recordingnya? Udah cukup lama sih ini Tom. Sebetulnya udah lama, tapi ya belum saya sempat keluarkan. Semuanya udah di mixing, udah di
Udah semuanya udah tinggal di ini aja. Rilis Tinggal- fisik ya. betul, betul, Iya, iya. betul, betul. Terus kemarin saya amati liriknya untuk Kumahangi itu kayaknya relate ya dengan kondisi sekarang gitu bang. Betul. Ada yang wajahnya berubah-ubah. Ternyata manusia sekarang nah, banyak ini. yang bersandiwara. Nah ini Ya. keren kan. Sedikit spill dong bang. Ya, memang saya buat karena saya terinspirasi dengan kondisi. Padahal saat ini saya buat tuh 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu, Tapi ya. ternyata di saat Masih relate? Ya, Masih relate dengan relate, sekarang ya. nih. Ya. Jadi memang saya melihat kondisi di sekitar saya banyak orang yang bermuka dua, bersandiwara. Ya. Banyak janji, ternyata itu bullshit lah. Ya. Gitu. Jadi saya coba tuangkan di lagu saya buat liriknya dan itu menjadi salah satu andalan untuk album saya. Kenapa judulnya Kumaha Aing? Kumaha Aing tuh kalau di bahasa Indonesianya terserah gua, Terserah gua, sakarepku. ya. Ya. Nah, Seneng pula. Saya senengku. Nah itu Ya. kenapa Ya. Bu? Suka-suka gua. Wah, Suka gua. suka Wah. Ipung ini yang luar biasa. Ipung. Ya. Pak Didi, Ipung jangan lupa di syuting Pak Didi. Bisa ngomong. Lah, Ya, ya. bisa ngomong. Iya, iya. Iya, ya itu. Jadi orang yang tidak memperdulikan perasaan orang gitu ya, terserah gua lah. Iya, iya. Mau gua. Ya. Gua mau berbohong, gua mau Sabodoting ya, sabodoting. sabodoting kalau bahasa Sundanya. Memang kalau saya amati bang ya, untuk lagu-lagu di Mulut Angin dari Kaisar itu kan liriknya itu kan begitu dalam ya, apalagi garis-garis bintang itu kan kayak ada semacam, kalau orang Jawa bilang sanepan. Apa Bu? Dia menafsirkan sesuatu yang dalam bentuk gambaran gitu, jadi nggak jelas itu, maksudnya nggak jelas itu. Iya, iya. Apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu kayak suatu bentuk. Jadi kalau orang Jawa itu menasihati seseorang itu nggak jelas, kamu jangan duduk di situ gitu, tapi ora elok lungguh mriku, nanti ndak apa misalkan nggak nikahnya lama atau itu. Saya melihat garis bintang itu menciptakan sebuah kondisi kehidupan manusia ya. Gimana bang inspirasinya itu? Iya, kalau dilukis itu apa? Kalau Absurd ya? bukan Salvador Dali itu? Kubis ya. Bukan. Salvador Dali. Surrealis. Surrealis. Betul, thank you Kata. Ya itu seperti Jadi itu. memang pada awalnya tuh saya suka dengan karya-karyanya Leo Christie. Oh ya, Terus konser rakyat itu Leo ya, Christie. syair-syairnya tuh ya cukup menerawang jauh gitu. Terus saya senang juga dengan karyanya Ebit Gade. Ya. Dia cukup sangat puitis. Dan ada lagi salah satu karya yang saya suka itu Hari Rusli. Jadi dari 3 seniman besar ini saya coba rangkum dengan karakter saya. Nah, di garis-garis bintang itu sebetulnya saya bercerita tentang Ipung mempunyai talenta. Denny mempunyai talenta. Yes. Si Keter, si Ivan, si Raka mempunyai talenta-talenta. Nah, talenta-talenta itu kalau kita sedang berhadapan dengan cermin, mestinya dia mengerti mempergunakan talenta itu. Karena itu Di depan cermin ya. given dari Tuhan gitu ya. Ya. Kemampuan Ipung tuh mungkin tidak semua orang punya. Ya. Punya keunikan sendiri. Iya, gitu. punya keunikan-keunikan. Jadi saya tuangkan di situ dengan ciri khas saya membuat lirik gitu. Nah, garis-garis bintang itu liriknya saya, notasinya Kecu. Notasinya Mas Kecu. Kecu, Ya, gitarisnya Kaisar itu. Ya. Itu. Kalau kita anak muda ya pengen tahu dulu Kaisar itu berprosesnya seperti apa sih, bikin lagu di studio gimana serunya gitu kan, cerita bang buat inspirasi. Keren Yang sih lain, sebetulnya kami itu ya, terutama saya, Didi, Didi almarhum dan Kecu. Kami itu kalau menuangkan sebuah karya, jadi Kecu itu ngerti karakter saya. Apa yang dimau Ya. sama Bang Banasir udah tahu. Didi pun juga begitu, dia ngerti karakter saya. Mhm. Saya pun juga ngerti karakter mereka Mhm. di dalam berkarya. Ya, Ya. betul. Terus Yudi pun juga begitu, Betul. membuat aransemen buat kami itu tidak masalah. Cepet mudah gitu Sangat ya. ya. Apalagi Yudi itu ya, kalau udah Kalau udah ngoprek buka keyboard tek-tek ya, gitu. waduh bisa seharian dia tuh mencari sound Hmm. sound yang pas buat lagu itu. Kita kadang-kadang kalau lagi show gitu, kita keluar, Yudi mah di kamar aja ngulik sampai dapat ini udah dicatat itunya apa,
Notasi. program-program, Ya. bukan Oh, bukan. program-programnya, karena gitu ya. bagian keyboard ini program-programnya Ya, banyak sekali ya. banyak sekali Ya, gitu. Jadi dia harus catat, apalagi ganti keyboard umpamanya kayak begitu. Dia teliti, luar biasa. Jadi tiga sahabat saya tuh, Yudi, Didi, Kecu itu Ya. kalau untuk berkarya buat kami. Beliau-beliau itu memang orang hebat Keren, ya. keren. Memang kita Keren, salut keren. sama Keren. beliau-beliau itu ya. Ya, aransemen keren, buat lagu keren, di panggung pun juga kami sangat atraktif gitu. Buat kami tuh panggung harus gede, Ya. karena kebiasaan kami tuh kesana kemari Ya, itunya. ya. Aksi panggungnya ya, stick act-nya luar Ya, biasa. ya. Terus untuk proses pembuatan album Mulut Angin itu berapa lama sih Bang? Mulut Angin cukup Ya. cepat itu. Itu Karena pertamanya Garis Bintang dulu atau lagu apa dulu yang pertama kali muncul untuk proses album itu? Kalau Garis Bintang dan Kerangka Langit kan itu Beda fase. single ya. Ya. Jadi itu kompilasi dari hasil festival. Nah gitu. Jadi pertama itu yang keluar Kerangka Kerangka Langit, Langit. itu karya Didi dan saya. Ya. Terus akhirnya kita dapat juara. Itu kami diwajibkan juga untuk membuat lagu. Itu notasi Garis-Garis Bintang, notasinya Kecu, Liriknya Bang saya. Nasir, ya. Nah, waktu kami juara itu Tom, sebetulnya kami itu harus langsung membuat album. Tapi bersamaan saya udah lulus, Ya. saya harus balik ke Bandung. Ya. Jadi terbengkelailah pembuatan album itu. Sampai 3 Seharusnya tahun itu, sampai 3 tahun itu kan? hampir 4 tahun. Kan 94 itu kemarin. Iya, kan kita Kan juara juaranya 91. 91. 91. Oh gitu ya? Ya. Lupa. Festival of Labor yang ke-6 itu 91 Kaisar juara. Oke, jadi Ya. harusnya 91 Ya. itu kami udah harus buat. Mm-mm. Akhirnya saya balik lagi ke sini, saya kumpulin lagi teman-teman, Hmm. saya datengin Kecu, saya datengin Yudi, Didi, dan Ari waktu itu. Gitu. Proses waktu itu ya. Ah, Nah, jadi Tapi- waktu mau bikin album itu ada Mas Didi, Mas Kecu, Iya. Mas Yudi, sama Ari, saya kumpulin. Mas Ari Juju itu Ah, ya sama Bang Nasir. saya ajakin dulu. Ajakan dulu, Ah. dihubungi. Ari waktu itu sih oke mau. Oke. Pas kita waktu mau latihan dia nggak datang. Malah nggak datang. Nggak datang. Terus ditelepon, dia kita tanya, ya nggak ikut ya. Ya udah. Memutuskan untuk tidak ikut. memutuskan untuk tidak ikut waktu itu. Terus penggantinya untuk Mas Ari? Nah waktu itu sih saya diperkenalkan sama anaknya manajer kami, Yopi itu. Ya, Mas Yopi. Dia bilang, Mas Benasir, ada pemain drum anak muda namanya Burhan. Kok kamu tahu itu bagus? Bagus kok, aku pernah nonton show-nya katanya. Ya udah, dia panggil aja biar saya lihat bagaimana dia Ya. main drumnya. Ya. Terus saya lihat ya oke juga. Karena memang pada saat itu saya kurang banyak bergaul juga dengan anak-anak band Di Solo. Solo, khususnya. karena Ya. saya Fokus seringnya di main kampus. di kampus Iya, gitu. iya, betul. Kami kan anak-anak band kampus. Anak band kampus. Jadi saya nggak tahu kalau di Solo tuh banyak circle-nya juga. musisi di Solo nggak kenal. Ha. Ya. Jadi ya saya direferensi siapa? Yopi. Yopi anaknya Yopi Mas Ratsi. tentang Burhan. Ya udah. Padahal saya waktu itu tuh saya tahu salah satu pemain drum yang keren tuh Bekti Ya, gitu. Mas Bekti seperti ya. Karena tapi saya tahu kalau dia tuh udah punya grup band. Ya. Waktu itu kalau nggak salah apa ya? Imperium. Metal Force. Metal Oh, enggak lah. Imperium. Metal Force. Imperium. Imperium dulu. Saklir dulu tuh. Saklir Jogja. Ya. Ya. Tapi ya itulah. Tapi sempet wah ini keren ini Mas Bek nih. Iya, ya saya tahu karena saya sering tampil dengan dia. Maksudnya tuh setanggung ya. Ya. Jadi saya tak ngerti ininya. Ya. Si Beck tuh oke lah. Jadi akhirnya formasi itu berganti menjadi Bang Banasir, Iya. Mas Kecu, Ya. Mas Didi, Iya. terus Mas Yudi, Iya. Terus Mas ditambah. Burhan. Hanya sebatas dengar-dengar sedikit tentang Kaisar kan sekarang kan tercerahkan. Iya. Makanya kita langsung menuju ke Yogyakarta. Iya. Nah, udah berapa lama ini ya persiapan untuk ke Yogyakarta ini? Pak? Jadi gini, Hmm. waktu saya mendapatkan kesempatan untuk main di Yogyakarta, Hmm. saya udah, aduh siapa nih ya yang akan mendampingi saya main di sana, gitu. Saya lihat dia kalau main di Judas apa? Solo Solo Judas. ya, Solo Judas ya, Hmm. Solo Ipung. Ya, saya kebetulan pernah juga main sama Ipung, nah, sama Keter belum.
Ya Tor ya? Iya, Belum, iya, tapi iya. saya udah memperhatikan Iya, dia. bagus tuh Mas. Dia Tor nih. Sama Ivan udah beberapa kali Sering saya lah, main. ya, sering. Sering banget. Sama Raka juga pernah beberapa kali. Ternyata ini Raka tuh masih anak kecil pertama kali saya main. Iya, yang kan waktu itu 10 kan tahun. Masih SD kan dulu. Waduh, luar biasa. Saya agak saya bawa anak. Sama keyboardnya tinggian keyboardnya. Iya. Thank you ya Kak ya. Iya, Tapi iya, kamu iya. jangan sampai nggak sekolah loh. Iya. Jangan sampai mengganggu loh. Utamakan sekolah. Ini bapaknya nih. Siap, harusnya. siap bang, siap pokoknya. Itu Nah, ya. saya kumpulin lah. Dihubungi Saya- sama pihak Yogyakarta. Terus saya hubunginlah satu-satu. Ini teman saya ini. Terus saya juga minta tolong sama Denny untuk menjadi backing vokal saya. Ini waktu kami promo Mulut Angin, Yang di Ancol itu. waktu di Ancol, Denny juga menjadi backing vokal saya. Nah, si Beck itu main, Ya. si Beck Ada fotonya saya Iya. punya itu. gitu. Ya Den ya, Ya, waktu itu. betul. Hmm. Tahun Jadi 94 itu. Hah? 94. 94 ya? Ya 94. Mulut Angin itu 94. Iya, enggak, maksudnya waktu promo. Iya. Berarti kan setelah album itu rilis kan otomatis Masuk. promo. Nah, 94 itu tahunnya. Lupa saya malah. Itu ya di akhir-akhir tahun gini kok. Gitu-gitu ya. Mm. Oke. Sebenarnya kayak Mas Denny, Mas Ivan ini kan nggak asing ya dengan teman-teman Kaisar karena waktu itu kan band mereka kan Kaisar Kid ya. Iya, Sering kami- mendampingi Kaisar juga kan waktu itu. Kalau mendampingi enggak sih enggak, karena kami itu satu manajemen Manajemen. lah. Jadi base camp kami ya mereka di tempat kami berlatih ya mereka juga berlatih. Artinya Semua menggunakan nama Kaisar Kid. lagunya, lagunya Kaisar semua juga. Oh gitu ya? Iya. Kalau misalkan main itu ya, Iya. ya konser gitu pakai lagu-lagunya Kaisar. Iya. Bang, saya mau nanya nih, apalagi kan sekarang lagi rame-rame soal apa royalti, hak cipta dan segala macam nih. Kalau menurut abang kita membawakan lagu orang tanpa menyebutkan penciptanya gimana sih bang? Sebetulnya kurang etis ya. Lagu itu kan karya Ya. ya. Mestinya ya disebutkan sih. Iya. Siapa penciptanya? Oh. Begitu sih kalau saya gitu. Itu memang makanya saya menunggu situasi itu kondusif saya akan mengeluarkan album saya. Dalam bentuk solo atau band baru? Kayaknya kita waktu ngobrol di Jogja itu 2 tahun yang lalu mau bikin band baru atau apa itu bang? Mau dibocorin nggak? Nggak mau, masih ingat. mau dibocorin nggak? Ini kan kita kan di Jogja Iya. mau podcast berdua, nggak ada yang ngesut aja kan? Ya sebetulnya saya pengen di waktu kehidupan saya masih Tuhan berikan kekuatan kesehatan, saya sebenarnya pengen buat grup band baru, namanya tuh Presiden X. Presiden X. Presiden X. Presiden X atau Presiden 10? Oh enggak, Presiden X itu pengertiannya ya. Siapa Jadi sih gini. presiden berikutnya gitu atau gimana? Jadi saya bernubuat, saya yakin Ya. presiden yang ke-10 itu presiden yang akan Membawa Indonesia kepada zaman keemasan. Oh, zaman keemasan ya. Jadi kalau ini sekarang presiden keberapa nih sekarang? 8. Ke-8. Ya, Kalau berarti Prabowo masih 2 kali ya masih ke-8. 8. Prabowo ganti baru jadi ke-9. Gitu. Berarti setelah Kenapa? setelah Prabowo siapa baru siapa lagi gitu ya. Nah, di ke-10 lah, presiden ke-10 itu saya yakin Indonesia akan semakin jaya. Amin, amin, amin. Gitu. Amin, amin. 13 lagu sudah tinggal rilis. Tinggal rilis. Nah. Tinggal rilis. Kalau menurut Abang, dari 13 lagu itu yang paling gacuan yang mana, Bang? Sebetulnya ada. Jadi salah satunya itu udah lupa saya. Salah satunya itu, tapi paling gacoannya itu aduh lupa Tom. Anjing tua, anjing apa? Anjing rock and Anjing roll rock and roll itu keren banget. Keren. Saya tuh pernah didengerin sama Mas Ari Headbang itu. Hmm. Tahun ini lagunya anu, Bang Panasir. Wah, apik banget itu. Ipung kalau denger itu lagu itu, Saya masih ada filenya itu. loh kamu masih punya kan? Wah, kan pernah bawain. Kasih ke si Ipung. Biar sekali waktu Usah, nanti. nanti biar dia pinter. Enggak ada planning enggak, Bang? Kira-kira mau dirilis kapan tuh kan Emang gini. ini orangnya gimana ini? Nggak bisa jagain. Kan biar publik rock Indonesia ini kan juga Nggak pinter, menunggu Bu. sekaligus berharap kapan rilis ini. Ya, Ya kita bikin kira-kira lah gitu. saya sih Tahun nggak- depan, 2 tahun lagi.
Ya, Ya make a wish lah, maksudnya kita. ya berharap Ya. tahun depan itu suasana permusikan Indonesia udah baik gitu. Ya saya akan keluarkan mumpung tenaga saya masih Masih oke lah, masih sehat, masih sehat. Masih Wah, sehat. masih Masih mantap. sehat, masih Hah? mantap. 10 tahun ke depan masih kuat. Baru berapa sih? Thank you, thank you. 62 ya? 61. 61 masih. Masih lama. Suaranya masih Masih mantap. panjang. Tapi memorinya udah agak turun. Tapi masih keren loh, Bang. Ini sebentar. Ini ada jadi Hah? aku tuh pernah mau nyanyi. Hah? Intro udah jalan. Lupa itu. Ya. Lagu pertama ini gimana ya lagunya ya? Hmm. Itu pas garis-garis bintang. Nanya ke Ivan. Mundur. Hah? Pan, ini lagunya piye? Padahal udah intro ini. Sebuah kisah. Oh iya, sebuah kisah. Serius. Ada yang bikin lirik sendiri loh. Tapi memang itu jamak sih sering terjadi kepada semua vokalis. Ya manusiawi lah, Pak. Ya. Tapi overall kemarin saya ngikutin sampai sekarang berarti 2 kali saya ngikuti latihan Kaisar. Oke. Dan kita mau sampai jam berapa ini? Bikin podcast ini? 1 jam lah. 1 jam. Udah berapa menit tuh? 21. Oh. Tuh masih 30 menit lah. Ya, 30 menit lagi. Kebanyakan. Bahas apa Ntar lagi? ini soalnya ini nih harus kamu tanyain juga nih. Ah iya. Bintang-bintang Ah, hebat ini. Ya. Mungkin kita nanya satu-satu ya, Bang. Ya, ya. Bagaimana perasaan mereka mengiringi Bang Banasir itu ya? Oke, oke. Gimana, Mas Ibung? Ya, pertama kali saya di Japri Om pengen kaget juga mau di apa Diajak dimintai ke- apa ah. ternyata dimintai tolong minta tolong apa gitu aja juga bingung tolong apa Om mau gitu kan Jual mahal ya. Bukan Ya, Jawa, kamu- orang sibuk. Oh Orang iya. sibuk ya. dari kasar gitu Kita ya. band. Ya, saya juga merasa istilahnya apa ya bangga lah Ya. udah di bagian dari Kaisar. Nah, semoga aja besok di acara Yogyakarta kita main perfect dan sukses gitu. Amin. Dan ditanggap seterusnya. Nah, nanti ya. dan Ada job ada job lagi ya. Kayaknya memang gitu memang harusnya Iya. seperti nanti. Ah, mungkin itu ya merasa apa ya ya. bangga juga sih maksudnya setelah Pride ya, saya iya. bisa main di Yogyakarta, Nah, event internasional iya, itu gitu. luar biasa. Gitu. Nah. Yang paling belakang, Mas Keter. Keter. Ini drummer idola saya ini, Mas Keter nih. Drama hebat Solo. Luar biasa. Kalau aku kaget juga ya kemarin di wah idola saya nih ngajak saya. Saya sempat diajak main bareng sama pemain bassnya sama pemain keyboardnya, tapi aku belum pernah sama vokalnya. Yang dulu ya, Impian yang dulu saya dulu dari banyak. dulu. Begitu di kontak sama Bang Banasir itu kayak nggak percaya aja. Padahal saya udah kayaknya mau taruh stick saya tuh. Saya mau produksi drum. Jadi semangat lagi. Wah, stick ambil lagi. Latihan. Sudah mau gantung stick ya? Thank you Om Keter Iya, sudah bener. mau. Jadi saya emang kagum dari kecil. Ya. Mama itu enggak dari kecil, dari saya muda. Semua personel Kaisar, semuanya saya kagum sama mereka. Soalnya saya sempat bergaul sama mereka. Iya. Oh ya, Mas Didi sini, agak sebentar. Ini syuting saya. Jadi gini, Mas Keter ini dulu di Jakarta tuh dia punya namanya 3 band sama Panhead. Jadi udah 3 band tuh 1 album, Panhead 1 album ya. Jadi termasuk Mas Keter ini termasuk salah satu musisi solo yang bisa tembus Jakarta di major label ya. Oh iya ya. Iya, 3 band kan itu. Itu klipnya keluar loh, itu klipnya keluar bertiga aja itu. Iya iya iya. Sama Panhead itu sama Didi Crow itu. Sekarang gitarisnya Rox gitu. Gitu. Mas Denny, saya minta suaranya. Bagaimana perasaan Anda saya main senang sama Bang sekali. Banasir ini? Tadi ini yang kedua kali, dulu di 94, berarti udah berapa tahun ya? 31. 31 tahun. Ya, 31. Gila ya, udah lama banget deh. Wow. Udah tua berarti Mas Mo. Bukannya sake. Jawabannya Besar proto. sudah mau rata ini, dan saya senang sekali bisa gabung sama Mas Banasir, idola saya. Karena ring vokal saya banyak terinspirasi oleh beliau, Mas Banasir. Tadi Thank you deh. pokoknya mantap lah. Idola saya yang kedua setelah Ahmad Albar. Thank you. Sudah? Ampun cukup. Cukup. Ya saya bisa bantu besok di Yogyakarta.
sukses nanti dapat job lagi. Dapat chemistry-nya ya kita ya. Ya. Ya, Chemistry-nya itu sangat penting buat kita. Mas Denny ini paling jago niruin suara vokalis orang lain. Jadi dia tuh mirip dengan Johan Untung. Saya tuh pernah dikirimin Mas Ari gitu. Tom ini rungokno. Wah, ini nganu. Ini saya pakai bahasa Jawa ya, karena saya ngobrol dengan Mas Ari. Ntar ada ininya. Translate-nya. Oh, ini nganu Mas. Apa? Kang Fauzi no. Kok terus Mas Ari itu kok langsung emo ngekek lho. Duduh iki Denny. Mosok to? Iki Kang Fauzi iki ya. Denny. Terus saya kan konfirmasi ke beliau. Dia gue ngekek tok gitu. Wah, kurang ajar, saya kena tipu. Terus kita ke basisnya, Mas Ivan kan? Nah, ini Terima kasih. Sudah kesekian kalinya saya membantu Mas Banasir di Kaisar. Jadi beliau setiap telepon saya selalu bilangnya, Van, siap. Jadi saya nggak ngerti main di mana. Siap. Siap. Saya selalu bilang siap. Ya. Karena selalu menghargai beliau sebagai senior saya waktu dulu nih, tahun 90-an. Kita kan dulu pernah satu manajemen di Kaisar Kid. Asuhan Bapak Suraji. Ya. almarhum. Mas Raji. Ya, terima kasih sudah diberi kepercayaan membantu Mas Banasir di event Jogja Rock Karta besok. Mudah-mudahan sukses. Thank you, Pak. Amin. Thank you. Terima kasih Mas Ivan. Sekarang ke Raka. Ini yang paling muda. Sekarang usianya 15 tahun. Ini masih kelas 1 SMA. Tapi jangan tanya kalau soal musikalitasnya ya. Permainannya oke. Wah, ini luar biasa. Kita tanya langsung kepada orangnya. Gimana Raka? Yang pertama bangga karena bisa tampil di event sekelas Yogyakarta internasional bersanding dengan atlet keju, jamrut dan yang lain-lain. Dan ya saya merasa ini awal yang baik buat saya, Kaisar dan semuanya. Dan semoga nanti di Yogyakarta itu kami tampil baik dan untuk kedepannya lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, pesan saya itu aja. Ada kendala nggak selama proses latihan yang 2 hari ini? Kendalanya apa? Dari pihak Rakanya? Kendalanya apa ya? Alhamdulillah belum nemu dan Aman sampai ya? nemu. Aman. Saya lihat juga aman, keren semua ini. Ya. Iya. Dari saya gitu aja. Iya. Gitu aja ya. Boleh grogi ya. Ya, gitu Bang. Jadi memang, ya, Tapi di ruangan ini ada istri temanku, sahabat. mau dikenalin nih? Didi, iya. Mau dikenalin? Boleh. Banis nih. Banis. Thank you udah mau hadir Iya. untuk kelihatan latihan. Ya. Banis. Tambah kangen. Ya, Ya. ya. Gitu Tom. Jadi kita pada saat kesempatan besok, Ipung, Keter, Ivan dan Raka, terus Denny, kita akan tampil di Yogyakarta. Durasi berapa menit? Kita diberi durasi berapa? 40. 40 menit ya. Ya 6 5 lagu. 5? 6 ya? 6 lagu lah. 6 lagu cukup lah. Gitu. Mau kasih bocoran listnya? Ya, surprise. Ya kan videonya kan dihapusnya kan setelah konser. Jadi lagu pertama itu Sengketa, Sengketa. ya, karena itu cukup bagus lah sebagai band lagu pembuka. Terus kedua itu Mengejar Bintang ya, Ya. Mengejar Bintang ya. Iya. Bintang. Terus ketiga, Mengejar Bintang itu juga Mas Didi ya? bukan, Bukan? itu Yudi, Mas Didi. Yudi Kosasi, pemain keyboard. Terus yang ketiga Mulut itu angin. apa? Angin. Mulut Angin. Keempat karyaku Kumaha Aing. Kumaha Aing, lagu baru itu. Kelima itu Kerangka- Garis-Garis Bintang. Garis Bintang. Keenam baru penutupnya Kerangka Langit. Keren sekali. Ya. Ya, kita sih sangat berharap dengan persiapan kita bisa tampil all out, chemistry-nya dapat, happy di panggung tuh harus happy, Ya. gitu, biar memang tersampaikan apa Ya, yang energinya energinya ke biar penonton. sampai, Gitu. ya. Apalagi ini kan ini Kaisar lama udah nggak konser kan? Ya, Terakhir cukup. di Sudari ya, di Solo. Di Kali PP, Oh iya kali PP. di Kali PP. Itu formasi 2022 ya.
Ya cukup lama juga sih. Seharusnya sih 3 tahun yang lalu kan? 3 bulan sekali lah. Besok dicariin event bang, ya. Bulan sekali. Besok dibantuin cariin event Oke, buat oke. konser. Siap. Konser lagi. Siap biar kita olahraga. Ya lagi. ini olahraga. Buat biar- saya tuh olahraga Iya sekarang. betul. Kalau bisa luar Jawa ya. Luar Bang? Jawa, Luar no. Jawa. Kemarin ya semoga yang dengar ya ngajakin kita ya. Ya habis ini insya Allah. Sudah bang? Oh, udah. Oke, thank you Cukup? Tom. Sukses Oke. buat Tommy juga. Sukses Dengan untuk gentleman-nya. Bang Banasir, untuk Kaisar. Kaisar selalu ada untuk Amin. musik rock Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih udah nyimak pembicaraan saya dengan teman-teman Kaisar. Kita tunggu aksi mereka di Yogyakarta tanggal 6 Desember 2025. Kita akan mengukir sejarah bahwa Kaisar masih ada. Rock never dies. Woo!